Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ini semuanya hampir nih. Oh, kecil-kecil hampirnya. Meragukan. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita di antara hamba-hambanya yang lain untuk satu kerja yang besar. Apa itu kerjanya? Kerjanya yaitu ngerawat umatnya Nabi. Jadi yang kita bawa ini jangan kamu lihat itu anak pusat, itu anak kecil, itu anak cabang, itu orang belum bisa ngaji, enggak. Kamu pandang makmur kamu itu adalah hamba Allah yang sekarang pengurusannya, baik buruknya Allah serahkan kepada saya. Kalau kamu melihat jamaah kamu itu, kamu lihat ini adalah umat Nabi. Ini adalah orang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah rindu untuk berjumpa mereka. Jadi jamaah kamu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rindu untuk berjumpa dengan mereka. Jadi bukan orang sembarangan mereka ini. Maka rasa ini harus kamu tanamkan supaya kamu jadi orang yang bertanggung jawab. Insyaallah ya. Kemudian teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu telah diangkat menjadi seorang amir, maka rasakan dalam diri kamu Allah akan bertanya kepadaku mengenai urusan keamiran ini. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian akan ditanya oleh Allah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian semua akan ditanya oleh Allah mengenai orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Seorang ayah akan ditanya mengenai anaknya, seorang ibu akan ditanya mengenai rumah tangganya, dan ingat, seorang amir akan ditanya mengenai makmurnya. Rasakan ini. Ketika kamu diberi jabatan seorang amir, maka rasakan dalam dirimu Allah akan bertanya kepadaku mengenai makmur. Rasa ini kamu bawa mulai kamu berangkat sampai kamu wafsi. Sehingga rasa tanggung jawab ini akan muncul. Rasa hati-hati ini akan muncul. Kamu hurut musyawarah. Naiknya naik apa ini? Naik bis. Bisnya yang bagus apa jelek? Yang bagus. Yang eksekutif, yang enak. Kamu kira Allah gak tanya itu? Allah nanti akan tanya sama kamu. Kenapa kamu milih bis yang bagus? Kamu harus siapkan alasannya. Kamu nanti di jalan makan, hampir di warung. Allah juga akan tanya. Kenapa kamu beri warung? Nanti kamu hurut datang ke masjid. Taklimnya waktunya molor dari yang dimusyawarahkan. Allah akan tanya. Kenapa kamu kok sebagai amir kok musyawarahnya kamu akhirkan itu kenapa? Taklimnya kamu akhirkan itu kenapa? Makmur kamu nggak cepat kamu bangunkan kenapa? Akan ditanya. Kamu hurut nanti, kamu mampir di pantai, kamu foto-foto, Allah akan tanya. Betul ini.
Kamu mau alasan apa? Ayo, kalau ke pantai, alasan apa? Hah? Refreshing. Refreshingnya dai itu dengan zikrullah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dai kok alasan jalan-jalan ke pantai refreshing, puwentong malaikat mati kamu. Hati-hati. Kamu nanti hurut mampir di toko oleh-oleh Makassar, beli kaosnya. Nanti di Lombok beli kaosnya. Kan ditanya oleh Allah, "Hei Amir, kamu hurut mau belanja apa mau menyampaikan agama?" Ini akan ditanya. Kamu diamanai oleh gurumu untuk bikin istighosah. Semua jamaah bikin istighosah. Nanti kamu nggak bikin, akan ditanya oleh Allah. Rasakan betul. Semua tingkah lakumu dan apa yang kamu buat untuk makmurmu akan ada urusannya indallah. Kamu orang paling adil pun akan ditanya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau ini wafat. Maka ada orang mimpi ketemu Sayyidina Umar. "Hei Umar." Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Hei, saya mati sudah berapa tahun?" "Sudah 12 tahun wahai Amirul Mukminin." Beliau mengatakan, "Saya baru selesai urusan saya dengan Allah." Itu Sayyidina Umar paling adil. Nggak ada Sayyidina Umar tuh bilang sama jamaahnya, "Hei jamaahku, nanti kalau kamu saya kirim ke Syam, nah, kamu jalan-jalan dulu, refreshing, biar semangat perangnya." Enggak ada. Sayyidina Umar itu beliau pesannya Masya Allah, mengerikan. Apa pesannya? Insya Allah bahan subuh saya sampaikan insya Allah nanti, kalau ilhamnya keluar. Maka ini pesannya nggak banyak-banyak. Nanti karena masih ada lanjutannya besok. Yang penting kamu harus tanggung jawab. Insya Allah ya? Tanggung jawab apa? 2. Tanggung jawab jasadnya jamaah kamu. Kemudian yang kedua, tanggung jawab amalan dan imannya jamaah kamu. Jadi jamaah kamu ini santrinya Rasulullah. Diserahkan kepada kamu. Yang diserahkan itu jasadnya, imannya dan amalnya. Karena kamulah yang mengambil keputusan. Maka urusan jasad kamu harus betul-betul jaga jamaah kamu. Bahkan dulu itu ada seorang kiai itu saking risaunya, mikirnya umat. Sampai beliau itu mikir bagaimana lalat tuh nggak nempel di santrinya. Kamu ada pikiran seperti itu? Belas nggak ada. Jadi saking pengennya santrinya Rasulullah itu zohiron batinan sempurna, sampai lalat nempel aja beliau nggak mau. Ini jamaah kamu juga harus kamu pikirkan. Bagaimana jamaah kamu itu jangan sampai jasadnya balik ke sini nggak utuh. Bagaimana? Insya Allah ya. Maka di perjalanan dijaga. Ketika mau nyebrang ditata. Jangan jadi Amir, itu bisnya di seberang jalan, langsung jalan. Jangan. Itu namanya Amir gak bertanggung jawab. Beberapa tahun yang lalu ada jamaah dikirim ke Jakarta atau mampir di Jakarta. Kirim ke mana ini? Kirim ke Sumatera, mampir di Jakarta. Amirnya gak bertanggung jawab. Jamaahnya keluar dari masjid, ditabrak mobil mati. Tabrak Metro Mini itu. Itu kan takdir Pak. Iya. Takdir. Tapi takdirnya amirnya itu amir nggak bertanggung jawab. Itu dosa. Seberang. Dilihat dulu kanannya, kirinya ada mobil apa tidak. Arahkan jamaahnya. Amirnya nata, baru amirnya ikut. Jangan jamaah. Itu bisnya ayo cepat berangkat semua. Amirnya duduk di atas. Nungguin gimana? Udah lengkap? Oke, bismillah. Itu bukan amir yang bertanggung jawab. Rasulullah SAW. Ini saya kasih tahu bagaimana tanggung jawabnya Nabi kepada umatnya. Rasulullah SAW, beliau itu ketika safar dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah itu kalungnya jatuh. Kalung itu harganya berapa sih? Maka jamaah langsung diberhentikan untuk mencari kalungnya Sayyidah Aisyah.
Ini kalau orang berumah tangga nanti ada hikmahnya sendiri. Kalau untuk kamu, ini bagaimana sampai urusan kalung pun ini dipikirkan oleh baginda Nabi. Manu Mbak itu berarti cinta dunia. Rasulullah kamu bilang cinta dunia itu bagaimana? Ini yang mengerjakan Rasulullah ini. Ini sabunnya ketinggalan, sabun murah, makhluk itu bisa lagi. Enggak. Orang kok ninggal barang itu alamat dia akan ninggal amalannya. Maka diperhatikan. Barang-barangnya makmur, lengkap semua apa tidak? Sampai sak sabunnya, tasbihnya dicek semua. Itu baru namanya amir tanggung jawab. Jamaah diberhentikan oleh Rasulullah, suruh nyali kalungnya. Sampai Abu Bakar ini marah sama Sayyidah Aisyah. Hei Aisyah. Rasulullah itu saat itu masih tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah. Kamu ini gara-gara kamu kalung satu sampai jamaah gak jalan kabeh. Sowan ini karo bapak. Sayyidah Aisyah diam aja. Nah, ada Rasulullah lagi istirahat gak berani ngomong. Jadi gara-gara itu akhirnya malah turun ayat tayamum. Jadi maksudnya apa yang ingin saya ambil dari pelajaran sini adalah orang itu tanggung jawab kepada makmur itu bukan hanya jasadnya, sampai barangnya pun amir tanggung jawab. Kamu pernah mikir seperti ini? Gak pernah. Ini bahkan di bayan manapun kamu gak pernah dengar. Karena ini ilham baru hari ini nih. Lihat kamu yang akan gak bertanggung jawab maka langsung datang ilham seperti itu. Gak tahu hawanya itu kayak kamu tuh mau gak bertanggung jawab, makanya saya marahi sekarang nih. Jadi tanggung jawab jasad, barang-barangnya, pecinya, sikatnya, siwaknya, minyak wanginya, tanggung jawab. Jangan sampai ada perkara-perkara yang ketinggalan, ada perkara-perkara yang hilang dari makmur kamu. Karena ini ada titipannya Rasulullah. Ini titipannya Rasulullah kamu. Jaga, nanti ketika di masjid tidur, letakkan di tidur-tidur yang tidak membahayakan. Kadang-kadang santri kepanasan tidur di atas atap padahal nggak ada pagernya, gelundung kapok. Ini bahaya. Jangan kamu bawa jamaah kamu ke perkara-perkara yang membahayakan. Khususi jangan megang sepeda motor yang depannya santri, jangan. Karena apa? Karena santri itu di pondok sudah lama nggak naik motor. Orang tuh kalau sudah lama nggak naik motor, mesti nanti akan ngawur. Kalau ngawur mudah kecelakaan. Kecelakaan di jalan Allah itu berpahala, Pak. Berpahala ya berpahala, tapi kamunya sebagai amir dosa. Karena membiarkan makmur kamu menuju kepada kehancuran. Jadi gak oleh kan, santri jamaah kemudian usuli khususnya apapun alasannya naik motor bagian depan jangan. Dibonceng aja. Nah kalau yang nggak ada yang bisa naik motor bagaimana? Jalan kaki. Jauh Pak, nggak apa-apa. Nah, agama kok. Nah. Gimana? Insya Allah ya. Jangan dekatkan makmur kamu di tempat-tempat yang membahayakan. Ambil mandi di sungai, mandi-mandi di laut, nggak usah. Itu makhluk Pak. La yadurru wa la yanfa. La yadurru wa la yanfa. Iya, tapi Allah itu berfirman khudhu khidrakum. Kamu harus hati-hati. Itu perintah Allah. Kamu mau protes sama Allah? Ya Allah ini la yadurru wa la yanfa. Ngapain kita hati-hati? Gak bisa. Jasad kita milik siapa? Allah. Allah akan tanya. Kalau kita memasukkan jasad kita di perkara-perkara yang menghancurkan diri kita, dilarang oleh Allah. Maka kenapa rokok itu haram? Kenapa miras itu haram? Kenapa narkoba itu haram? Karena membahayakan jasad kita. Membahayakan jasad itu nggak boleh. Termasuk kamu membawa makmur-makmur kamu nyelam-nyelam, mandi air laut itu memasukkan di tempat yang membahayakan. Saya mau cerita sedikit untuk nakut-nakuti kamu. Beberapa setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ada anak utara, namanya Ustadz Itang namanya, nggak tahu nama aslinya siapa. Salahnya dia nelpon sama saya, Mas, saya mau khurut ini, minta doanya. Khurutnya kemana? Ke Wakatobi. Ya kan Wakatobi kan? Ke Wakatobi.
Saya bilang, ya insya Allah. Kamu kan amirnya. Hati-hati jamaah kamu. Jangan kamu ajak mandi ke laut. Nanti kalau ada yang mati, saya nggak bertanggung jawab loh. Betul. Nah, berangkat tuh jamaahnya. Nah, sampai sana itu jamaahnya ngajak mandi air laut semuanya. Alhamdulillah utuh semua kecuali satu meninggal dunia. Dia mati di laut dalam fisabilillah pahala, tapi sebagai amir dosa. Karena nggak bertanggung jawab kepada makmurnya dan membawa makmurnya ke tempat-tempat yang membahayakan. Bagaimana coba? Jasad kita ini daripada untuk mandi di laut yang akhirnya mati, lebih baik jasad kamu itu kamu habiskan tenaganya untuk datangi rumah-rumah taskil ke masjid. Lebih bermanfaat mana coba? Ini mau dakwah sama ikan. Ikan gak wajib sholat. Terus siapa ikan suruh sholat? Gak ada. Kita ini dakwah kepada manusia dan jin. Lah berhubung yang kelihatan itu manusia, dakwahlah kepada manusia. Oh, dakwah sama ikan itu dalil dari mana ini? Kita nggak usah bikin bid'ah di dalam dakwah, ya. Amal makomi, 5 amal masjid yang kamu hidupkan, bukan 5 amal laut. Nggak ada 5 amal laut, nggak ada. Insyaallah ya. Jasadnya dijaga, barangnya dijaga. Termasuk bentuk penjagaan kamu kepada jamaah kamu adalah kalau mendapatkan makanan-makanan dari orang luar, jangan langsung dimakan. Dicek. Karena apa? Ini ada kejadian. Anak utara juga. Itu jamaahnya Biki, jamaahnya beberapa ustadz khurud di Bangladesh. Musim panas, sampai masjid di ikram jus. Ternyata jusnya itu dikasih obat tidur. Dan dikasih obat apa, pokoknya langsung teler semua, bangun-bangun barangnya satu masjid hilang kabeh. Coba. Itu kan di Bangladesh, Pak, Indonesia aman. Ya, semoga saja aman. Tetapi kehati-hatian itu harus. Sebagai seorang amir, ini menurut teori kepemimpinan, itu melihat apa-apa harus aswaul ihtimalat. Apa? Aswaul ihtimalat itu apa? Artinya kemungkinan terburuk. Memandang apa-apa itu pandang kemungkinan terburuk. Ini jamaah saya tidur di teras masjid umpamanya. Teras masjid atau di tangga masjid. Kamu langsung bayangkan, di tangga masjid itu yang paling membahayakan apa? Jatuh ke bawah. Oh, kalau cuma jatuh ke bawah insya Allah aman. Gak apa-apa lah, paling cuma luka-luka. Nah itu dia biarkan aja tidur di teras. Kalau dia tidur di atas, asal ihtimalatnya apa? Dia bisa jatuh ke bawah, bisa mati. Kamu larang. Kamu datang ke satu tempat, di ikram kopi, di ikram gulai, di ikram, pertama kali yang ngerasakan amirnya. Mati enggak? Enggak mati, baru kasih jamaah. Bagaimana? Insya Allah ya? Lebih baik kamu yang mati daripada makmurnya. Kalau gitu, iya. Kalau amir kan bisa diganti. Kalau makmur, dia sudah makmur, diganti siapa lagi? Kan enggak? Ya enggak? Kalau amir mati bisa diganti amir yang lain. Lah kalau makmur mati diganti gimana? Nah, kalau sudah jadi makmur nggak ada jabatan lain dia. Bagaimana? Insya Allah ya? Makanan hati-hati, dicek. Kemarin itu ada salah satu santri. Dia hurut makan bakso ngawur. Pokoknya berhenti terminal makan bakso. Malamnya temuin kiai, marahin habis-habisan. Kata kiai itu baksonya itu ada daging nggak halalnya. Ya untung aja di hatinya masih bersih, datangi ulama. Nah kalau kamu hatinya kotor, siapa yang mau datangin? Kok ngece terus, Pak? Nggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab kan. Nah, maka kita ini makanan dijaga, jasadnya jemaah dijaga. Termasuk jangan naskil orang di jalan. Kamu nanti di jalan akan ketemu orang di kapal, akan ketemu di bis. Ajak sholat boleh. Tapi kalau ajak gabung ke jamaah kamu, jangan. Penting ini penting. Tim taskil, ingat-ingat. Nah, ini karena yang mau keluar ini orang-orang Sunan Giri ini. Ini yang terkenal dulu itu agak ngejos urusan dakwahnya. Nah ini kamu harus perhatikan. Naskil orang boleh, gabung sama jamaah kamu jangan. Karena apa? Karena di dalam usul fikih ada kaidah darul mafasid. Ayo terus no. Muqaddamun ala
jalbil masalih, ya tahu gitu lumayan. Jadi menghindarkan diri dari perkara yang membahayakan itu lebih penting daripada menarik kebaikan. Nah, skill orang gabung jamaah itu kebaikan, tetapi menjauhkan diri dari bahayanya orang belum kita kenal itu lebih penting. Itu lebih penting. Makanya Nabi kenapa ketika di Mekah dilempari batu, dimarahi, masih tahan karena belum ada perintah. Nanti kalau jamaahnya orang Islam di Mekah itu langsung maju perang, secara dohir habis semua kan? Begitu tertibnya. Ketika perang Badar, ketika perang apa namanya? Bukan perang Badar, sahabat itu musyawarah. Ini kita nyebrang jembatan apa tidak? Maka sahabat mengatakan jangan nyebrang. Jangan nyebrang itu darul mafasid. Lah kalau nyebrang itu jalbul masoleh, ingin menghabisi musuh. Sahabat musyawarahnya gak nyebrang. Amirnya dikompori sama istrinya. Mir, kamu itu kok jadi amir ikut makmur terus. Sekali-kali punya pendapat sendiri gitu loh. Oh, langsung amirnya panas gara-gara istrinya tadi. Seberangi jembatan. Betul, nyeberangi jembatan putus sama orang kafir, mati semua sahabat. Wafat banyak saat itu. Maksudnya apa ya ini? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Maka bagaimana kita ini belajar hati-hati jasadnya, insyaallah ya. Kemudian amalannya disempurnakan, istighosahnya, ayat firzinya, terutama ketika safar diingatkan betul. Kalau sudah sore, zamannya kasih tahu, hirzian semua. Pagi, hirzian semua, penting banget. Karena safar itu kita nggak tahu, ada naik pesawat, naik kapal, naik bis, kadang-kadang remnya blong, kadang-kadang apa. Nah, ini kalau hirzian, insya Allah walaupun apapun yang terjadi, insya Allah selamat. Ini yang penting. Hirzinya dibaca, nanti kalau naik kapal, naik pesawat, baca hizb bahar, amalan-amalan harus komplit. Di jalan selalu zikir, baca ayat kursi, kemudian fikir, keluarkan jamaah sebanyak-banyaknya. Insya Allah ya. Di penitasiannya lanjutkan besok pagi insya Allah. Al-Fatihah.